Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya aku mau ngucapin minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Nah guys, biasanya kan aku kalau bahas film itu kan kebanyakan yang horor. Nah sekarang aku ingin coba bahas satu film yang menurut aku kocak parah deh kayaknya. Film ini menceritakan tentang 3 bayi yang ditemukan oleh salah satu biarawati di panti asuhan. Bayi ini bukan sembarang bayi guys. Mereka tumbuh menjadi anak yang super duper nakal. Nah karena kenakalannya gak ada tuh yang mau ngadopsi mereka sampai mereka tumbuh dewasa. Sampai akhirnya panti asuhan mereka bangkrut dan tidak bisa membayar hutang-hutang. Sebelum mulai, bantu aku dong untuk support channelnya aku dengan cara tekan subscribe ya, agar aku lebih semangat ngontennya. Awal cerita, ada sekelompok bocil yang sedang bermain. Mereka diasuh oleh beberapa biarawati, salah satunya yaitu Suster Mary. Suster yang terkenal galak, anak-anak pada takut dong. Tak lama berselang, ada sebuah mobil yang berjalan kencang, ngelempar sebuah tas. Nah lo, tebak apa coba? Di situ kebetulan ada Suster Mary. Suster Mary kaget kan ya? Tapi agak sedikit penasaran. Dibukalah tasnya nih guys. Ada 3 bayi yang langsung nonjok si suster. Kejungkel dong, kasihan banget. Kayaknya tuh bayi ajaib. Kemudian mereka diberi nama Mo, Larry, dan Charlie. Nah, tepat 10 tahun rupanya mereka menjadi anak yang super duper nakal nih guys. Suster Mary yang saat itu sedang sakit gigi menjadi bahan praktek buat mereka. Badannya diikat, dipukul. Katanya sih itu cara untuk membius. Suster Mary pun pingsan dong. Tiba-tiba ada seorang suster gedor-gedor pintu. Bocil-bocil itu malah membalik mejanya dan tetap santuy seperti nggak terjadi apa-apa. Parah nggak guys? Padahal kan ada Suster Mary yang masih pingsan. Beberapa hari kemudian mereka dapat kabar bahwa ada pasangan suami istri yang ingin ngadopsi anak di panti asuhan itu. Suster kepala dan suster-suster yang lain punya niat untuk nyembunyiin anak-anak yang lain. Kecuali Mo, Charlie, dan Larry. Biar mereka yang diadopsi. Karena mereka kan nakal, Suster Mary udah gak tahan lagi. Tak berselang lama, datang tuh pasangan yang ingin ngadopsi anak di panti itu. Si suster ngomong, di panti ini hanya ada 3 anak. Lalu suster memanggil Mo, Larry, dan Charlie. Di saat pasangan itu sedang memilih, ada salah satu anak kecil yang minta susu. Dia adalah Teddy. Dengan terpaksa, suster menyuruh Teddy untuk ikut berbaris. Pasangan ini pun akhirnya memilih Mo untuk diadopsi. Di tengah perjalanan, hari itu ditetapkan orang tuanya sebagai hari ulang tahunnya dan dia boleh meminta apapun. Tapi tak disangka Mo malah minta agar teman-temannya ikut bersamanya. Mereka pun kembali ke panti asuhan. Rupanya mereka meninggalkan Mo dan memilih membawa Teddy. Makanya ya guys, gak usah terlalu banyak permintaan. 10 tahun berlalu, sekarang mereka sudah berusia 25 tahun. Suatu hari mereka ditugasi untuk memperbaiki lonceng yang rusak. Suster Mary pergi untuk ngecek kan ya. Kok udah lama gak kelar-kelar. Rupanya mereka malah tidur. Suara kerja yang Suster Mary dengar dari bawah, rupanya itu suara tape recorder. Suster Mary pun kesel dong. Dia pun
membangunkannya seperti ini. Di hari itu, panti asuhan mereka didatangi oleh pendeta yang mengatakan panti itu akan segera ditutup. Suster kepala menyuruh Suster Mary untuk memanggil Mo, Larry, dan Charlie. Di sisi lain, Charlie yang sedang bekerja membawa gergaji ke atas atap. Tapi dia lupa matiin gergajinya. Saat Suster Mary menghampiri mereka, tiba-tiba saja tak hanya itu, bel yang mereka perbaiki malah meluncur. Tepat mengenai kepalanya, langsung pingsan dong. Melihat itu, mereka berniat untuk menolong Suster Mary. Entah niat baik atau enggak, Suster Mary malah dibuat sengsara nih guys. Ini mah parah ya. Di saat mereka mau menemui suster kepala, tiba-tiba mereka menjatuhkan tangga dan mengenai pendeta. Aduh, ini mah kocak parah dah. Kemudian suster kepala mengumpulkan semua yang ada di panti untuk memberi informasi bahwa panti asuhan mereka akan segera ditutup kurang dari 30 hari. Karena memiliki hutang yang tak sanggup untuk mereka bayar. Kemudian Mo, Larry, dan Charlie berniat untuk mencari pekerjaan di kota. Dan suster kepala memberi mereka sedikit uang. Lalu mereka pun berangkat. Nah, pas di kota, Mo, Larry, dan Charlie mempromosikan diri mereka agar bisa dapat pekerjaan. Dan suara mereka itu terdengar oleh Lydia dan Max yang saat itu sedang berduaan. Dan ternyata mereka adalah sepasang kekasih yang sedang berselingkuh. Mereka berencana untuk menghabisi suami Lydia. Namun mereka nggak berani ngelakuin rencana itu. Pas kebetulan ada gengnya Mo yang lagi mempromosikan diri mereka. Habis itu Lydia nyamperin mereka dong. Lydia pun menawarkan pekerjaan. Charlie yang polos menganggap kalau itu adalah pekerjaan membunuh. Tapi memang benar mereka disuruh untuk membunuh suaminya Lydia. Seketika Max keluar dari mobil dan mengaku bahwa dia adalah suami Lydia. Akhirnya mereka setuju dengan kesepakatan itu. Karena Max mengaku sebagai suami Lydia, seketika Max dibuat menderita oleh mereka. Mereka pun menganggap pekerjaan mereka sudah selesai. Tapi Lydia kan marah brutal tuh. Lalu dia pergi, malah mereka ngintil di belakang mobil. Ya karena menurut mereka pekerjaannya belum dibayarkan. Tapi Lydia bilang pekerjaan mereka belum selesai. Akhirnya mereka pergi ke rumah sakit. Rencananya sih untuk menghabisi Max. Tapi mbak-mbak di situ bilang kalau jam besuk udah habis. Mereka maksa untuk tetap masuk. Tapi si mbak-mbaknya nggak ngizinin. Nggak kehabisan akal, mereka malah menyamar sebagai petugas rumah sakit. Nah, mbak-mbak resepsionis ngelihat mereka kan. Lalu mereka dikejar. Mereka masuk ke salah satu ruangan untuk bersembunyi. Rupanya itu ruangan khusus bayi. Petugas yang melihat mereka kemudian menyuruh untuk mengganti semua popok bayi. Bukan gantiin popok, malah bayi dijadiin untuk permainan yang menyenangkan. Parah banget. Untung petugas pun datang. Mereka pun buru-buru kabur dan masuk ke salah satu kamar. Rupanya itu kamarnya Max. Mo menarik pasien lain untuk mengganjal pintu. Bukannya eksekusi,
Mereka malah asyik menonton TV. Max yang menyadari akan keberadaan mereka langsung nyembunyiin badannya. Namun Mo tahu kalau Max sedang bersembunyi. Mo pun menaruh petasan yang udah disiapinnya dan seketika Max meledak. Tapi kok gak terluka ya. Habis itu si mbak-mbak bawa polisi untuk menangkap mereka. Mereka pun kabur ke ruang laundry. Nah, berkat bakat kenakalannya sejak lahir, polisi pun dibuat pingsan. Mereka pun panik dong. Niat untuk membuat polisi itu sadar. Tapi di sana kan cuma ada setrikaan. Udah deh, ditemplek aja ke badannya. Auto bangun dan teriak kan. Mereka kabur lagi sampai ke atap. Di sana cuma ada selang pemadam kebakaran. Mereka pun turun dengan menggunakan selang itu. Mereka pun bertemu seseorang. Rupanya dia adalah Teddy. Namun saat ini ibu Teddy sudah meninggal karena kecelakaan. Teddy menawarkan mereka untuk tinggal bersamanya. Namun Mo menolak karena mereka masih ada urusan yang belum diselesaikan. Lalu ia ingat dengan uang yang diberikan oleh suster kepala. Akhirnya mereka berniat untuk menggunakan uang tersebut untuk modal berkebun. Sekarang mereka membuka ikan salmon. Namun ikan tersebut ditanam dan disirami layaknya tanaman. Parahnya lagi, itu dilakukannya di lapangan golf. Maunya apa coba? Tiba-tiba polisi datang untuk menangkap mereka. Tapi karena bakat kenakalannya, lagi-lagi polisi dibuat sengsara. Mereka akhirnya masuk ke sebuah ruangan. Lady dan Charlie menyalahkan Mo karena udah bawa mereka ke situasi seperti ini. Akhirnya Lady dan Charlie pergi meninggalkan Mo. Tiba-tiba Mo diberi aplaus oleh semua orang. Rupanya itu juri yang sedang mencari peserta untuk menjadi pemeran utama di reality show. Mereka menganggap itu adalah pertunjukan drama komedi. Akhirnya Mo direkrut untuk menjadi pemeran utama di acara reality show. Di sisi lain, Lydia dan Max mengikuti Lady dan Charlie yang saat itu sedang berada di kebun binatang. Mereka ingin balas dendam atas kejadian yang geng Mo perbuat kepada mereka. Max pun berhasil masuk dan ternyata Max masuk ke kandang singa. Untungnya singa itu sedang dirantai. Bukannya kabur, malah Max bermain-main dengan singa tersebut. Lady dan Charlie yang saat itu sedang berada di kolam lumba-lumba berniat untuk memberi makan lumba-lumba dengan melempar sebutir kacang. Tak diduga kacang itu malah masuk ke dalam hidungnya sehingga menyumbat pernapasannya, dan mereka mencoba membantu melepaskan kacang tersebut. Akhirnya kacang pun terlepas, tapi naasnya Lady dan Charlie yang bingung mencari keberadaan Mo akhirnya memutuskan untuk pulang ke panti asuhan dengan harapan Mo sudah berada di sana. Namun sesampainya di sana, kondisi panti terlihat sangat sepi. Di sana cuma ada satu suster yang sedang menonton TV. Dia bercerita kalau dia melihat Mo di TV hampir setiap malam. Mendengar itu, Lady dan Charlie pun kembali ke kota. Keesokan harinya, Lady dan Charlie mendatangi ayah Teddy untuk meminta uang. Saat itu, mereka melihat foto Max, Teddy, Lydia, dan ayahnya. Rupanya Lydia berselingkuh dengan teman dekat suaminya sendiri. Di sisi lain,
pemeran di acara reality show protes atas kehadiranmu. Mereka udah nggak sanggup menjalankan peran dengannya karena Mo sering bermain fisik dengan mereka, seperti yang dilakukan kepada Lady dan Charlie. Di waktu yang bersamaan, Lady dan Charlie datang. Mereka mengajak Mo untuk menyelamatkan Teddy yang sedang dalam masalah. Mereka pun mendatangi kediaman Teddy. Tapi lagi-lagi mereka membuat kekacauan. Mereka bertiga dikejar Max dan Lydia. Sampai akhirnya mereka masuk ke kamar Teddy. Lalu mereka membongkar rencana jahat istrinya kepada Teddy. Tiba-tiba ayah Teddy menodongkan pastel ke arah Max. Rupanya ini adalah rencana jahat ayahnya Teddy. Dan dia juga berselingkuh dengan Lydia. Selama ini Max hanya dimanfaatkan untuk melakukan pekerjaan kotor ayahnya Teddy. Lalu ayah Teddy membawa mereka semua dan menjelaskan kalau dia ingin merebut harta yang diwariskan oleh ibunya kepada Teddy. Dari situlah muncul hasrat untuk menghabisin Teddy. Lagi serius-seriusnya di tengah perjalanan, tikus peliharaan Charlie tiba-tiba lepas dan akhirnya mobil pun berenang. Ternyata di situ udah ada polisi yang ingin menangkap Max, Lydia, dan ayahnya Teddy terkait pembunuhan berencana. Lalu mereka bertiga berniat untuk kembali ke panti asuhan. Rupanya panti asuhan tersebut seperti udah terbengkalai. Tapi tiba-tiba mereka mendengar suara anak kecil yang sedang bermain. Ternyata itu panti asuhan baru milik mereka. Namun mereka sedikit menyesal karena sudah gagal dalam mencari uang. Tapi kepala panti bilang ini adalah hasil kerja keras mereka. Seketika produser TV berada di sana. Ia akan melakukan kontrak kerjasama kepada mereka bertiga untuk program reality show mereka. Teddy pun ada di situ bersama pasangan barunya. Akhirnya mereka bersatu kembali menjadi keluarga yang bahagia dan film pun selesai. Gimana nih filmnya? Lucu, keterlaluan, atau nyesekin? Tulis di kolom komen dong. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye-bye.